Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 72. Terasa lemas. Kakak pikir kamu udah tidur, yang tahu-taunya disambut begini surprise deh. Tadi pas kakak kirim pesan Safa masih di jalan pulang, kakak udah makan malam. Safa tadi masak telur ceplok sama tempe orek, terus ada sayur toget bayam merahnya, kakak mau makan sekarang. Tawar Safa dan diangguki Ardi. Ya udah kakak bersih-bersih dulu, Safa siapin makan malamnya ya, ujar Safa dan diangguki Ardi pelan lalu masuk ke dalam kamar sambil membawa koper kecilnya. Gimana kerjaan kamu kak? Udah beres? Kok bisa pulang cepat? Tanya Safa sambil mengambilkan nasi untuk sang suami. Udah, yang untung kliennya baik jadi ngerti deh, jam 2 siang udah selesai, aku langsung pesan tiket pulang, dijadwal sih besok pulangnya, tapi udah nggak sabar pengen ketemu kamu, kangen, jawab Ardi sambil menuangkan air putih ke gelasnya. Maaf ya kak, Safa belum sempat belanja jadi masak seadanya aja. Selagi bukan seafood kakak nggak nolak sayang, ucap Ardi yang segera melahap makanannya. Ya, Safa tahu kakak nggak suka seafood, terus satu lagi nggak suka ayam beras kan, ujar Safa dan diangguki Ardi pelan. Padahal udang enak banget loh kak, apalagi lobster dibuat pakai saus asam manis juara banget. Kamu tahu kan kakak jijik sama makanan laut. Kok bisa ya? Padahal nggak alergi kan? Nggak. Cuma nggak enak aja rasanya di kerongkongan, nggak mau terima gitu. Pilih-pilih makanan kayak bocah, ejek Safa tertawa kecil. Besok kita belanja bulanan ya abis kamu pulang dari kantor. Kakak nggak ngantor? Tanya Safa. Mas Juna ngasih cuti 2 hari katanya buat gantiin malam pertama yang tertunda, jawab Ardi. Ucapan sang suami sukses membuat jantung Safa berdegup kencang. Safa beres-beres dulu ya. Kakak tunggu di kamar sayang, bisik Ardi berjalan cepat ke arah kamarnya meninggalkan sang istri dengan kegugupannya. Ardi tak dapat menyembunyikan rasa senangnya malam ini, akhirnya hal yang tertunda akan dia lakukan malam ini dengan sang istri tercinta. Selesai beres-beres, Safa segera masuk ke dalam kamarnya. Ardi sudah menunggu sang istri di atas ranjang. Lelaki tampan itu hanya mengenakan boxer dan tubuhnya ditutupi selimut. Tatapan Safa tertuju pada sang suami yang sedang tersenyum. Safa naik ke atas ranjang untuk bergabung dengan suaminya itu. Beberapa detik suami istri itu hanya bertukar tatap, wajah mereka perlahan mendekat, hingga akhirnya di pertemuan dengan bibir yang menyatu. Wangi parfum yang berasal dari tubuh Safa membuat Ardi makin bergairah, benar-benar membuatnya mabuk kepayang. Ardi melepaskan kecupan mereka lalu beralih ke arah leher putih mulus tanpa cacat ini. Dia mengendus di sana dan memberikan tanda kepemilikannya. Beberapa hari berpisah dari sang istri membuat rasa rindu menyeruak. Meskipun belum pernah merasakannya, tapi Ardi dan Safa sudah melakukan sentuhan fisik satu sama lain. Ardi membuka lingerie sang istri dan membiarkan tubuh Safa polos sempurna. Dia sudah tidak sabar untuk memberikan tanda dia seluruh tubuh sang istri. Kak. Safa melenguh pelan kala sentuhan Ardi membuatnya panas tak karuan, sebab Ardi sudah menelusuri bagian-bagian tertentu Safa. Bahkan Ardi terlihat seperti baby yang sedang kehausan yang mencicipi abis ASI alami. Kak. Bagian khususnya merasa berkedut membuat Safa refleks menarik kakinya, karena Safa merasa ada yang mulai tidak beres. Suara merdu demi suara merdu Safa membuat Ardi tidak sabar untuk melancarkan acara inti. Kak. Iya sayang, lemesin aja. Kak. Geli. Stop, pinta Safa tapi tak diindahkan Ardi. Momen ini sudah ditunggunya lama. Kini bukan lagi jarinya yang mengabsen di sana, tapi Ardi sudah mengganti dengan lidahnya. Sehari berpisah tidur dari Safa digunakan Ardi untuk belajar malam pertama yang tertunda dari artikel dan beberapa film rekomendasi Aslan. Kenapa sayang? Malu? Nggak usah di sana,
rengek Safa membuat Ardi terkekeh kecil. Kita udah suami istri sayang, kenapa harus malu? Kamu harus terbiasa dengan semua ini, kakak bisa minta tiap hari nanti sayang, bisa jadi sehari 2 atau 3 kali, ujar Ardi membuat Safa terkejut. Kamu udah siap sayang? Kakak tenangkan sekarang ya, sepertinya akan sulit di awal tapi lama-lama nanti kamu akan terbiasa, jelas Ardi dan diangguki Safa pelan, dia juga sudah membaca beberapa artikel tentang hal itu. Kak Ardi. Pekik Safa dan berusaha kuat melewati tantangan pertama ini. Safa memejamkan matanya. Kakak boleh gerak? Tanya Ardi. Pelan ya kak. Iya sayang. Tak mau mengulur waktu Ardi langsung mengerjakan tugasnya. Dan terjadilah guys yang seharusnya terjadi, dan begitulah seterusnya. Hehe. Makasih sayang, makasih untuk semuanya, bisiknya mesra. Ai, masa Mas Junamu itu ngejekin abang Ai, adu Aslan saat baru masuk ke dalam kamarnya. Ngejekin gimana bang? Tanya Beka yang tak mengalihkan pandangannya dari ponsel, saat ini perempuan cantik itu tengah bermain ponsel di atas ranjang kamar mereka. Ya katanya abang gak subur gitu, pancing Aslan sengaja menjadikan sang kakak ipar kambing hitam demi melancarkan bujukannya. Kok bisa gak subur sih bang, orang buatnya aja hampir tiap hari kok. Ya kan belum ada hasilnya Ai, makanya dia bilang gak subur. Kan itu memang karena akunya yang nggak mau bang, mending gini dulu takutnya malah tantrum bang hamil anak pertama harus ada kesiapan mental. Dicoba sekali keluar di dalam ya Ai, bujuk Aslan. Kalau langsung jadi gimana bang? Kan jadi repot. Berarti tebakan Juna salah Ai, abang bisa balas dia. Itu sih maunya kamu bang, nggak usah ngarang deh. Kok ngarang sih Ai? Emang benar kok Juna ngomong gitu kalau nggak percaya tanya aja besok, bahkan Juna meragukan kamu juga Ai. Meragukan gimana? Dia nggak yakin kamu perempuan tulen yang bisa hamil. Kampret tuh si Om Jun, umpat Beka. Aslan segera membuka pakaiannya dan hanya menyisakan boxer dan ikut bergabung di tempat tidur dengan sang istri. Kamu ngapain buka-bukaan gitu bang? Menurut kamu ngapain? Ya buat anak lah. Buat anak. Aku kan belum siap bang. Kamu mau Ai? Abang diragukan mulu sama si Juna. Ya nggak gitu juga kali bang, kan sesuai kesepakatan kita dulu masih nunda momongan. Ya udah terserah kamu deh Ai, jadi nggak jadi yang penting buat dulu sekarang. Udah di ujung nih, ujar Aslan yang sudah menarik Beka untuk mendekat padanya. Pekik Beka kaget. Dikasih yang enak malah kaget gitu. Tangan Aslan sudah masuk tanpa permisi ke dalam koas yang dikenakan oleh Beka. Aslan menarik kepala Beka terciptalah kecupan, lelaki tampan itu langsung melahap abis. Dengan kecupan, mulai terciptalah suasana yang menyenangkan. Aslan tersenyum manis mendengar suara merdu sang istri. Oh. Rintih Beka saat Aslan mencicipi bergantian balon mungil. Beka memejamkan matanya. Kamu merem gitu aja udah buat semangat aku hadir Ai? Apalagi kalau kamu natap aku sambil olahraga. Bikin aku gila Ai, sumpah bucin banget aku sama kamu, kata Aslan sambil mengecup Beka. Aslan menurunkan wajahnya perlahan, mulai mengecek satu persatu. Bang Aslan, rintih Beka tak kuasa cobaan ini yang diciptakan sang suami. Udah terlihat siap aja sayang. Jari Aslan perlahan bergerak di sana. Bang. Aslan sengaja membuat pemanasan, agar Beka semakin terbang ke awang-awang. Beka mendorong sang suami dan langsung menyambar bibir Aslan, dia ikut terbawa suasana oleh karya suaminya itu. Kali ini Beka ingin dia yang memimpin kegiatan, meskipun masih amatiran. Beka juga ingin memberikan sesuatu yang baru untuk suaminya.
Aku mau coba di atas bang, ujar BK, yang mulai bergerak di sana. Meskipun gerakannya terlihat kaku tapi berhasil membuat suasana semakin menyenangkan dan bersemangat. Dan tercipta jugalah acara-acara penting dalam sekejap itu. Safa tersenyum kecil saat membuka matanya dan mendapati wajah tampan sang suami tepat di depan matanya. Hal ini yang membuat Safa bersyukur menikah dengan Ardi. Siap manis lelaki ini membuat Safa merasa bahagia. Wajah tampan dan putih khas orang bule membuat lelaki ini banyak dikagumi wanita tapi dia tetap setia menjaga hatinya untuk Safa hingga ke jenjang pernikahan. Wajah tampan ini sudah sejak lama dia kagumi apalagi melihat hidung mancung Ardi membuat Safa terpikir akan hasil keturunan mereka nanti pasti akan tampan juga seperti ayahnya kelak. Safa mengelus lembut perutnya merasa tidak sabar untuk segera memiliki momongan. Safa tersadar kalau jam sudah beranjak pukul 6:30 dia harus ke kantor pagi ini dan menyiapkan makanan untuk sang suami. Safa hendak berbalik badan tapi Ardi segera menahannya dan memberikan dekapan di pinggang sang istri cukup erat. Kak, mau kemana sayang? Bisik Ardi dengan suara serak-serak membuat kesan aduhai hingga pikiran Safa teringat akan momen mereka semalam. Kak, Safa harus buat sarapan dulu untuk kakak. Nggak usah sayang nanti sarapan di luar aja, kakak masih mau begini dulu. Tapi ini udah siang kak, entar telat ngantornya. 5 menit lagi sayang, please pinta Ardi merengek. Bukan tanpa alasan Ardi menahan sang istri agar tidak memasak karena dia tahu pasti Safa masih merasakan sakit di sana, apalagi ini pengalaman pertama untuk mereka. Kak udah 5 menit yuk mandi. Mandi bareng ya yang, ajak Ardi semangat. Boleh tapi beneran mandi ya kak. Nggak boleh yang lain. Iya. Kakak tahu kamu masih sakit palingan cuma ASI doang yang, jawab Ardi segera bangkit menggendong Safa. Kak malu. Suami sendiri juga kenapa harus malu, semalam kan lebih dari ini juga. Juna terbangun dari tidurnya tak melihat sang istri berada di sampingnya. Sayang, panggilnya serak suara khas bangun tidur. Beberapa bulan menjadi suami istri membuat Juna ketergantungan pada Renata. Dia tidak biasa saat bangun tidur tidak melihat wajah cantik sang istri. Yang, ujarnya lagi tapi tak ada jawaban. Dia segera berdiri menuju kamar mandi mencari keberadaan sang istri tapi tetap tidak ada. Akhirnya Juna memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah membersihkan diri Juna keluar dari kamarnya, dia sudah tidak sabar mencari keberadaan Renata. Kamu harus banyak-banyak makan yang bergizi biar babynya sehat terus kamu juga kuat pas lahiran nanti, ucap Oma Feni sambil memberikan kue kering pada sang cucu. Makasih Oma. Susunya juga diminum kata Nia saat pembantu mereka meletakkan segelas susu hamil untuk Renata. Iya Ma. Morning Oma. Mama, sapa Juna lalu mengecup pipi Renata sekilas membuat Renata malu. Bumil cantik ini masih canggung memperlihatkan romantisan mereka di hadapan keluarga berbeda dengan Juna yang masa bodoh dia ingin selalu memperlihatkan sikap manisnya pada sang istri agar Renata merasa terus bahagia. Kok keluar nggak bilang-bilang sih yang? Mas kira kamu mandi tahu-taunya udah ngerumpi di sini aja bareng Oma. Ngomongin apa sih kayaknya seru banget. Tanya Juna sambil mengambil satu nastar keju kesukaan Renata. Kamu tidurnya pules banget jadi nggak tega ganggu kamu mas. Tadi nemenin Oma nyiram tanaman. Udara pagi sejuk jadi enak buat dihirup. Nggak ngerumpi kok cuma lagi bahas kehidupan Oma di luar negeri aja, jelas Renata. Kamu mau kopi atau teh mas? Tanya Nia pada anak sulungnya ini. Teh aja Ma, sahut Juna membuat sang pembantu dengan sigap memberikan segelas teh hangat. BK sama Aslan mana Ma? Kok enggak kelihatan? Udah berangkat pagi-pagi, katanya Aslan mau ke Bandung ada pertemuan pagi ini. BK ikut? Tanya Juna.
Kayaknya iya deh, soalnya bawa tas besar gitu. Kebiasaan tuh anak pergi nggak bilang-bilang. Sama suaminya juga Mas, kenapa harus izin kamu? Potong Renata membuat Juna tersadar kalau sekarang mereka bukan pacaran lagi. Lupa yang, cengir Juna. Udah sarapan dulu biar fokus makannya, jangan kebanyakan begadang, sindir Nia membuat Renata yang tertunduk malu. Siang ini Renata sudah berdandan cantik sejak kehadiran sekretaris baru Juna itu. Hatinya sedikit was-was, dia harus mengadakan sidak dadakan ke kantor sang suami. Sambil menenteng bekal makan siang Renata berjalan perlahan. Hari ini sedikit tak bersemangat karena Beka sedang di Bandung. Biasanya setelah mendatangi ruangan Juna pasti Renata mampir untuk ngerumpi bersama Beka seperti yang sering mereka lakukan dulu saat Renata masih ikut magang. Bu Renata, sapa seorang karyawan yang memang sudah tahu kalau Renata istri Juna karena dia juga datang ke acara pesta Renata dan Juna. Mau ke ruangan Pak Juna? Tanyanya dan diangguki Renata pelan sambil tersenyum tipis lalu berjalan masuk ke dalam lift. Kenapa ditegur? Lihat tuh sombong, ketus Bu Maya. Senyum kok Buk, mungkin lagi nggak mood bicara aja. Bukan nggak mood, emang orangnya gitu ketus dan sombong, keberuntungan saja berpihak padanya hamil anak Pak Juna. Bu Maya kok sewot gitu sih Buk? Berharap Pak Juna mau sama ibu gitu, ya nggak mungkin lah, jauh cantikan Bu Renata kemana-mana, masih muda lagi. Sembarang kamu bicara, saya juga cantik dan masih muda, cuma kurang gatal aja jadi nggak bisa buat Pak Juna suka sama saya. Gatal pun Pak Juna nggak selera, jawabnya lalu segera pergi meninggalkan Maya yang mengepalkan tangannya marah. Renata berjalan ke arah ruangan Juna tidak melihat sekretaris baru sang suami membuat perasaannya tidak enak. Ada perasaan was-was yang saat ini Renata rasakan. Jujur dia takut untuk melangkah lebih dekat ke ruangan sang suami, takut melihat hal yang membuat hatinya sakit. Dengan susah payah Renata menyeret tubuhnya mendekat ke ruangan Juna. Ceklek. Renata membuka pintu ruangan itu tanpa menggedor terlebih dahulu. Saat pintu terbuka Renata terdiam beberapa saat. Juna yang sedang di dalam ruangan itu cukup terkejut melihat keberadaan sang istri. Renata menghela nafas berat dan melangkah kaku. Sayang, baru datang? Tanya Juna melangkah ke arah Renata dan diangguki pelan oleh bumil cantik ini. Juna mendekap pinggang sang istri dan mengecup bibirnya sekilas. Hal ini justru membuat Renata malu-malu. Wah, istrinya lo cantik ya Jun, puji perempuan yang tengah duduk di sofa. Iya, kenalkan ini istri gue Renata, ujar Juna. Sayang, ini Erna teman kuliah Mas dulu dan sekarang dia akan menjalin kerja sama dengan perusahaan kita, ucap Juna lagi. Renata, istri Mas Juna. Erna sahabat Juna. Renata sedikit fokus pada sosok di hadapannya ini. Perempuan ini berpakaian aduhai membuatnya sedikit risih. Dia merasa harus waspada apalagi cara perempuan itu menatap suaminya tidak seperti hal seorang teman. Sumpah gue nggak ngangka Jun, lo bisa nikah juga. Sialan lo pikir gue homo gitu? Gue juga doyan perempuan kali. Nih lo lihat hasilnya. Top chair kan, ujar Juna sedikit terkekeh menunjuk perut Renata yang sudah membesar. Ya secara dulu kan lo paling antipati sama perempuan, lo inget gak sih Maya ngejar lo mati-matian tapi lo nggak mau. Maya, batin Renata, apakah Maya yang dimaksud karyawan kantor ini? Jika iya kenapa sang suami tidak pernah bercerita? Bukan tipe gue. Lagi pula saat itu gue nggak mikirin perempuan, gue fokus kuliah sampai akhir takdir membawa gue ke dekapan perempuan cantik ini. Renata juga sempat melirik ke arah Della yang ada di ruangan itu. Tatapan Della seperti tatapan mendamba pada suaminya. Sang sekretaris sedang menelisik ke arah suaminya. Kalau gitu lain kali kita sambung lagi ya
kasihan bini gue udah capek-capek datang buat ngajakin makan siang. Wah, tadinya gue mau ngajakin lo makan di restoran tempat kita kumpul-kumpul dulu Jun, tapi udah keduluan istri lo, tapi nggak apa-apa lain kali aja kita reuni bareng ya. Boleh-boleh entar kasih kabar aja ajak sekalian Pak Bos Rio ya, jangan ngurusin batu bara mulu tuh anak. Sip. Entar gue hubungi lo harus datang ya, ucap Erna tersenyum manis lalu segera pamit. Renata melemparkan senyum terpaksa pada teman suaminya ini lalu segera duduk di bangku kebesaran Juna setelah kepergian Erna. Del, nanti poin-poinnya dicatat ya biar saya bisa pelajari lagi pembahasan tadi. Kamu boleh keluar saya mau makan siang dengan istri saya, tekan Juna dan diangguki Dela patuh. Setelah semua keluar Juna mendekat ke arah sang istri yang terlihat bete. Kenapa yang cemberut gitu? Nggak ada apa-apa, jawabnya ketus. Mas ada salah. Atau ada yang buat kamu nggak suka, bilang Yang. Nggak ada, aku lapar, jawab Renata bangkit dan mengambil rantang makanannya lalu menyiapkan di atas meja. Juna mendekap sang istri yang tengah sibuk menyiapkan makanannya. Mas lepas entar ada yang masuk lagi. Jawab dulu kamu kenapa? Tanya Juna lagi. Nggak ada apa-apa, cuma lagi nggak nyaman aja, kekeh Renata. Kalau Mas ada salah, Mas minta maaf Yang, Mas benar-benar nggak tahu salahnya di mana sampai-sampai istri cantiknya Mas ini nggak nyaman. Jangan marah ya, Mas minta maaf, kata Juna berusaha merayu sang istri dengan mengecup tengkuk Renata berkali-kali. Mas geli sana, usir Renata. Enggak, enakan gini. Deket banget ya kamu sama Erna sampai-sampai nyaman gitu ngobrolnya. Lo gue, sindir Renata membuat Juna tahu kalau istrinya tengah cemburu. Oh, perkara itu, Mas nggak ngapa-ngapain Yang, dia baru pulang dari Paris terus nawarin kerja sama tapi Mas nggak langsung terima yang masih mendalami dulu. Makanya tadi Mas minta Dela masuk juga biar nggak ada yang salah paham karena BK nggak ada, jelas Juna berusaha jujur. Nggak ada yang cemburu kok, cuma nanya doang, emang nggak boleh. Elak Renata. Boleh. Buat kamu nggak ada yang nggak boleh yang tapi kali ini Mas yakin kamu cemburu. Nggak. Tekan Renata. Kalau nggak cemburu kenapa cemberut gitu? Sini Mas kecup dulu biar cemburu hilang, ucap Juna menarik dagu Renata dan langsung menyambar bibir perempuan itu. Renata tak bisa melawan karena kecupan yang diberikan sang suami terlalu menyenangkan. Bersambung.